Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok biru, perkenalkan nama saya Marian Jelgaria. Saya Indrisa Fitri. Saya Yohanes Benyamin Robo. Di video kali ini kami akan membahas tentang yang pertama pengertian desa, yang kedua karakteristik desa, yang ketiga tentang tipologi pedesa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin, perkenalkan nama saya Yohanes Benyamin Robo. Di sini saya akan membahas tentang apa pengertian desa. Poin pertama, dari segi geografis, maka Profesor Dr. Randus Binarto mendefinisikan desa sebagai suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politis, dan kultural yang dapat disitu dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Untuk poin kedua, dari segi pergaulan hidup, maka Dr. Randus Buaman mengemukakan definisi bahwa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama. Sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalam hidup. Untuk poin yang ketiga, desa itu ialah suatu daerah kesatuan hukum di mana bertempat tinggal. Di situ masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri. Poin keempat, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintah, terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk poin kelima, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, maka pengaturan tentang pemerintah desa ditetapkan undang-undang. Desa sebagai satu organisasi pemerintah yang berfungsi baik sebagai basis pemerintah nasional maupun sebagai basis pembangunan nasional, merupakan tumpuan segala unsur dan segenap unsur pemerintah yang berada di atasnya. Maka seorang kepala desa berkewajiban menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditimbulkan usaha pengembangan dan pembangunan desa, dan harus menghadapi arus dan catatan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pedesaan. Yang pertama, alih-alih hukum adat, baik di Indonesia maupun di lain-lain tempat, tidak lain hanya memperhatikan masalah-masalah pertengkaran dalam masyarakat tersebut, terutama mengenai adat istiadat dan proses untuk memecahkan pertentangan. Sifat yang seringkali diberikan oleh orang kota kepada masyarakat desa adalah sifat ketentraman, seperti apa yang dikatakan oleh Boyke. Desa itu bukan tempat untuk bekerja, tetapi tempat ketentraman. Dan ketentraman itu adalah pada hakikatnya hidup yang sebenarnya bagi orang timur. Kalau ada orang berpendirian bahwa supaya dapat maju, orang desa itu harus didorong untuk bekerja lebih keras, maka kami tidak amat setuju dengan pendirian itu. Seorang ahli ekonomi, B.F. Hosowitz, dalam bukunya Role of Incentive in Industrialization mengatakan bahwa untuk membangun suatu masyarakat yang ekonominya terbelakang itu, kita harus bisa menyediakan suatu sistem perangsang yang dapat menarik aktivitas warga masyarakat. Yang kedua, masyarakat pedesaan itu memang ada dalam desa-desa di Indonesia. Secara sepintas, pertama-tama, orang kota suka membayangkan masyarakat desa itu sebagai tempat orang bergaul dengan rukun, tenang, dan saras. Pelukisan-pelukisan dalam hal ini sebelumnya terutama dari desa menunjukkan
bahwa sering juga di dalam masyarakat desa, tempat orang hidup berdekatan dengan orang-orang tetangga, terus-menerus kesempatan untuk pertengkaran amat banyak, dan peristiwa ledakan dari keadaan-keadaan tegang rupa-rupanya sering terjadi, kecuali pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di sekitar peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rumah tangga yang bersama jalan, banyak pertengkaran dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Rupa-rupanya berkisar hal tanah, sekitar masalah kedudukan dan gengsi, sekitar hal perkawinan, sekitar hal perbedaan antara kaum tua dan kaum muda, dan sekitar perbedaan antara pria dan wanita. Ketiga, dalam laporan kasus desa Siharjo, di desa itu kurang sekali tanah pertanian dibanding jumlah penduduk dan tenaga kerja berlebihan untuk kesempatan bertani, sehingga golongan terbesar penduduk atau 2/3 tak mencapai tingkat penghasilan cukup, tergolong tak mampu. Rata-rata tanah pertanian serendah 0,22 ha per keluarga. Pekerjaan di sawah selama satu musim hujan hanya menyerap rata-rata 115 orang per hari bekerja per keluarga. Sedangkan ukuran tingkat penghasilan cukup yang diambil serendah 20 kg ekuivalen beras per orang sebulan, 10.000 penghasilan sebulan. Bagi keluarga sebesar 5 orang, jika harga beras 100.000 per keluarga, menggolongkan 66% keluarga pada taraf hidup tak cukup. Yang keempat, pembangunan masyarakat desa dapat menghendaki bahwa implementasi pembangunan haruslah merupakan fungsi dari strategi top-down dan strategi bottom-up. Kombinasi dari dua pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan suatu kebijakan pembangunan yang benar-benar komprehensif. Strategi top-down dianggap terlalu banyak diwarnai oleh pemaksaan, sementara strategi bottom-up dianggap terlalu percaya pada kekuatan lokal dan mengingkari kelemahan yang terdapat di tingkat bawah. Yang kelima, pembangunan masyarakat. Menurut Dirjen Bangdes, pada hakikatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersulitnya masyarakat desa sebagai penanggung eksos dari pembangunan regional atau daerah atau nasional. Pengertian tersebut mengandung makna betapa pentingnya inisiatif lokal, partisipasi masyarakat sebagai bagian dari model pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat desa. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi pedesaan. Dari sumber buku Tipologi dan Karakteristik Desa, distribusi desa di 7 wilayah berdasarkan tipologi kondisi jenis permukaan tanah atau tipografi. Untuk kawasan Sumatera 62,10%, area pedesaan berada pada lahan daratan rendah dan hanya 8,15% yang berada di lahan pesisir. Seperti halnya kawasan Sumatera, tipografi kawasan pedesaan di wilayah Bali, Kalimantan, dan Sulawesi juga dinominasikan rendah. Yang kedua, dari sumber buku Sosiologi Perdesaan. Tipologi desa secara umum dapat dilihat dari segi mata pencaharian pokok yang dikerjakannya. Dari mata pencaharian pokok itu dapat kita tentukan tipe desa besertakan karakteristik dasarnya. Meski demikian, dengan perkembangan teknologi yang diinformasikan, serta semakin eratnya hubungan desa, kota, maka tipologi umum yang dulu dapat dikenakan dalam suatu desa saat ini sangat diterapkan. Meski demikian, ada beberapa tipologi yang dapat digunakan. Tipologi desa sesuai dengan mata pencahariannya yaitu 1. Desa pertanian berlahan basah, irigasi baik. 2. Desa pertanian berlahan kering, sawah tadi. Yang ketiga, tipologi desa di Indonesia. Dengan wilayah yang luas dan perbedaan yang begitu besar antar wilayah, menyebabkan terjadinya keanekaragaman adat dan budaya masyarakat di Indonesia. Yang keempat, definisi gejala tipologi menurut kaum sosiologi. Tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan serta norma hukum yang pada satu tempat dan waktu tertentu sangat ditolak. Sekalipun tingkah laku tersebut berada di lain waktu dan tempat yang bisa diterima oleh masyarakat lainnya. Pada umumnya, tingkah laku yang
Sosiopolitik itu mendapatkan reaksi dari masyarakat berupa hukuman, penolakan, segregasi atau pemisahan atau pengasingan dan pengucilan. Yang kelima, tipologi karakteristik. Tipologi partai politik berkembang seiring dengan berkembangnya demokrasi dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Perkembangan tersebut bisa kita lihat dari segi ideologi anggota ataupun aturan-aturannya. Tipologi partai politik dibedakan berdasarkan beberapa klasifikasi, antara lain 1. Berdasarkan asas orientasi, 2. Berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, 3. Berdasarkan kemungkinan untuk memenangkan pemilu.